Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Asih. Kali ini kita belajar tentang syarat penyerahan barang dan metode pencatatan persediaan barang dagang. Ini adalah materi ekonomi kelas 12 semester genap. Baiklah, kita akan lanjutkan membahas materi siklus akuntansi perusahaan dagang, bagian dari transaksi perusahaan dagang, yaitu kita akan menuju ke bagian B dan bagian C. Yang B adalah syarat penyerahan barang dan yang C adalah metode pencatatan persediaan barang dagang. Apa itu syarat penyerahan barang? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perusahaan dagang itu ada jual beli yang dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Nah, ini kita akan bicara baik tunai maupun kredit. Syarat penyerahan barang itu penting. Apa pentingnya? Karena syarat penyerahan barang ini terkait dengan biaya angkut atau ongkos kirim dan resiko barang pada saat pengiriman. Jadi jenis-jenis atau syarat penyerahan barang itu nanti biaya angkutnya siapa yang tanggung, resiko barang kalau rusak siapa yang tanggung, penjual atau pembeli. Nah, ini akan dibahas dalam syarat penyerahan barang. Kemudian apa saja ya yang termasuk dalam syarat-syarat penyerahan barang? Kita mempunyai dua kelompok, yaitu apa yang biasa disebut dengan FOB shipping point dan FOB destination point. Ya, FOB itu free on board shipping point, free on board destination point. Nah, ini saya gambarkan supaya mudah kita memahaminya. Ya, kalau FOB shipping point, transaksi ini dianggap sudah selesai ketika berada di gudang penjual. Gudang penjual apa sih? Ya, kalau kita sebut toko ya. Jadi jika transaksi sudah terjadi di gudang penjual atau di toko, maka selesai sudah dan itu boleh dibukukan, dicatat dalam pembukuannya. Ini saya gambar tokonya. Kemudian apa itu yang FOB destination point? Nah, itu transaksi ini boleh dibukukan, boleh dicatat, dianggap selesai jika sudah diselesaikan di gudang pembeli. Coba kita ingat-ingat, biasanya dalam hal apa kita melakukan pembelian, katakanlah ya pembelian yang FOB shipping point dan FOB destination point. Kalau kalian pernah berbelanja ke toko, ke supermarket, maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan FOB shipping point. Jadi kalian atau kita sudah selesai melakukan pembayaran transaksi di toko. Resiko barang hilang atau rusak sampai kita pulang ke rumah itu ditanggung oleh pembelinya. Berbeda apabila kita melakukan FOB destination point. Apa biasanya yang kita lakukan secara FOB destination point? Nah, jika kita atau orang tua kita misalkan membeli mobil, membeli barang-barang elektronik yang nilainya lebih mahal atau lebih tinggi, itu biasanya setelah barang diantar ke rumah dan sudah selesai pencatatan atau pembayarannya, itu boleh dibukukan oleh penjualnya. Kita pun boleh melakukan pencatatan sebagai pembeli. Ini disebut FOB destination point. Ya, mari kita simpulkan. Nah, syarat pembayaran barang itu yang pertama kita tadi kenal namanya FOB shipping point, free on board shipping point. Nah, barang dagang diserahkan di gudang penjual. Ini asumsinya semua telah selesai di toko atau di gudang penjual. Apa dampaknya atau efeknya? Yang pertama, biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Jadi semua kalau barang sudah dibeli di toko, kitalah yang akan menanggung biaya angkutnya sampai kita ke rumah atau di gudang pembeli. Yang kedua, resiko atas barang ditanggung oleh pembeli. Ya, barang rusak atau hilang itu si penjual tidak lagi bertanggung jawab atas barang tersebut. Kita sudah menyelesaikan transaksi di toko atau di gudang penjual. Yang berikutnya, transaksi dapat langsung dibukukan di gudang penjual. Artinya apa? Si penjual boleh langsung mencatatnya ke dalam akuntansinya. Begitu pula dengan si pembeli. Kemudian yang kedua adalah yang FOB destination point atau free on board destination point. Diasumsikan barang dagang diserahkan di
gudang pembeli ya. Nih coba, ini di gudang pembeli berarti sudah di rumah kita atau di toko tempat kita berusaha. Apa dampaknya? Ada 3. Yang pertama, biaya angkut ditanggung oleh penjual. Jadi sebelum barang yang kita beli itu sampai ke toko kita atau ke gudang atau rumah kita, maka kita selaku pembeli tidak bertanggung jawab terhadap biaya angkutnya ya. Yang kedua, resiko atas barang ditanggung oleh penjual. Ya, kalau barang rusak atau hilang di dalam perjalanan mengantar ke rumah kita selaku pembeli, maka resikonya ini ditanggung oleh penjualnya, bukan oleh kita sebagai pembeli. Kenapa? Karena barang itu belum selesai transaksinya di gudang pembelinya. C. Transaksi dianggap sah dan bisa dibukukan jika barang telah diserahkan di gudang pembeli, tentu saja setelah dibayar. Baik, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana cara mencatat persediaan barang dagang, khususnya apabila kita sampai pada tahap membuat laporan laba rugi ya. Ada metode pencatatan persediaan barang dagang. Nah, kita tahu ada 3 macam ya. Ada yang menggunakan metode FIFO, first in first out, LIFO, last in first out, dan average atau rata-rata. Apa itu FIFO, LIFO, dan average? Kita lihat penjelasan berikutnya. Metode pencatatan persediaan barang dagang, tadi kita lihat ada FIFO. FIFO, first in first out, mengasumsikan barang yang pertama masuk itulah yang pertama kita keluarkan atau kita jual. LIFO, kita mengasumsikan last in first out, barang yang terakhir masuk ke gudang kita atau terakhir kita beli itulah yang kita keluarkan. Sedangkan average itu adalah metode menghitung rata-rata dari harga pembelian awal dan pembelian berikutnya ya. Kita lihat penjelasannya. Pertama, FIFO, first in first out. Nah, cara menghitung harga pokoknya untuk barang dagang yaitu harga pokok barang dagang pada laporan laba rugi sama dengan harga pokok barang dagang yang pertama kali dibeli. Yang pertama, namanya juga kita mengasumsikan first in first out. Jadi kita menghitungnya berapa jumlah barang dagang yang tersisa di gudang dikalikan harga barang yang pertama kita beli. Selanjutnya untuk LIFO, last in first out, tadi adalah asumsinya barang yang terakhir masuk kita keluarkan pertama. Bagaimana menghitung harga pokok barang dagangnya? Harga pokok barang dagang pada laporan laba rugi sama dengan harga pokok barang dagang yang terakhir dibeli. Jadi berapa jumlah barang dagang yang ada di gudang, berapa unit kalikan dengan harga barang yang terakhir kita beli. Berikutnya average atau metode rata-rata, yaitu harga pokok barang dagang pada laporan laba rugi itu merupakan hasil dari perhitungan rata-rata seluruh pembelian barang dagang. Dirata-ratakan aja, jadi ketemunya angkanya berapa ya. Bagaimana praktek penghitungannya? Mari kita lihat contohnya ya. Contoh pencatatan persediaan barang dagang dengan metode average. Ini ada data tahun 20 ya, Mei 2020. Contoh ini sekedar contoh sederhana ya. Ada tanggal 10, 18, 24 ini adalah tanggal-tanggal transaksi. Masing-masing 1 unit harganya yang pertama beli 9.000, 13.000, dan 14.000. Ini total semuanya dijumlah ya. Kalau ini misalkan unitnya berubah misalnya 10 unit, 100 unit ya tinggal dikalikan aja. Contoh sederhana jumlahnya 36.000. Berapa unit seluruhnya? Ada 3 unit. Maka kita tahu harga pokok dari barang dagang ini dengan metode rata-rata adalah 36 dibagi 3. Jumlahnya adalah 12.000. Jadi jika kita sudah bisa mengetahui berapa harga pokoknya, sebenarnya kita bisa menghitung berapa laba kotornya. Misalnya kalau pada tanggal 30 Mei tersebut barang yang terjual itu totalnya 20.000, maka dapat dihitung laba atau ruginya. Hitung aja penjualannya ada berapa, 20.000 kurangi harga pokoknya 12, berarti ada keuntungan sebesar 8.000. Baik, itu penjelasan untuk metode pencatatan persediaan barang dagang. Kemudian bagaimana dengan transaksi secara online? Ya, apabila kita melakukan transaksi secara online, maka perjanjian mengenai penyerahan barang itu
ada di dalam kesepakatannya. Ya, ada yang COD, ada yang dibayar dengan ongkirnya, seperti itu ya. Itu pengetahuan baru tersendiri terkait dengan perubahan zaman. Apa sih rabat tuh? Rabat itu mirip dengan diskon, tapi coba perhatikan ya. Rabat adalah potongan harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Ingat nih, disepakati. Bagaimana penjelasan berikutnya? Nah, jadi harga yang diperhitungkan penjual kepada pembeli adalah harga menurut faktur dikurangi rabat. Nah, di faktur itu adalah ada harga yang sebenarnya, tapi nanti dikurangi dengan rabatnya berapa persen. Berapa barang yang terjual, misalnya begitu, atau berapa harga harus dibayar, itu nanti akan dikurangi dengan persentase rabat. Nah, harga faktur dikurangi rabat itu biasa disebut dengan harga kontrak ya. Penjual dan pembeli hanya membukukan harga kontraknya saja, sehingga seringkali yang namanya rabat itu memang dianggap sebagai keuntungan bagi pembeli, karena pembeli bisa menjual dengan harga ditambahkan dengan rabatnya atau mungkin lebih ya. Nah, rabat sering menjadi senjata atau strategi untuk meningkatkan omset penjualan. Nah, biasanya strategi dari penjual supaya penjualannya banyak, maka dia menjanjikan rabat sekian persen, rabat sekian persen. Sementara orang yang beli boleh menjual lagi dengan harga yang sama dengan harga fakturnya tanpa dikurangi dengan rabatnya. Demikian ya, kita sudah mempelajari pertama yaitu tentang metode penyerahan barang, kemudian metode pencatatan persediaan barang dagang, dan yang terakhir ini ada bonus yaitu pemahaman kita tentang rabat. Nah, mudah bukan? Terima kasih atas perhatiannya dan selamat belajar.